Teman-teman, soal pola gambar merupakan soal yang selalu keluar dari masa ke masa, terutama tes inteligensia umum atau TIU, CPNS, ataupun kedinasan. Oleh karenanya, memahami soal pola gambar merupakan satu keharusan. Teman-teman tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS tahun ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah tes dan hasilnya bagus. Mudah-mudahan sampai ujung ya mendapat NIP tahun ini. Atau adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kedinasan pada tahun 2022. Mudah-mudahan sukses. Kita coba ke pola gambar yang pertama. Teman-teman, catatan penting untuk bisa mengerjakan soal pola gambar adalah dalam mengerjakan soal pola gambar, diwajibkan kita untuk berpikir kritis karena terdapat berbagai tipe. Satu mungkin adalah kelanjutan dari gambar tersebut. Yang kedua, pencerminan. Yang ketiga, mungkin kita disuruh mencari gambar yang berbeda sendiri di antara pola gambar yang ada. Dan kita harus selalu fokus untuk mencari solusi, menemukan polanya seperti apa. Kadangkala pula teman-teman kita tidak harus terlalu ruwet ya, tapi kita bisa melihat pola gambar secara umum. Kita ke soal pola gambar yang pertama. Silakan teman-teman dicermati seperti apa irama atau pola gambar antara gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalau secara umum teman-teman kita lihat, ini rebah, ini berdiri, ini rebah. Maka yang berikutnya pasti berdiri. Kalau secara sederhana, maka yang berdiri hanya B. Maka kemungkinan jawabannya adalah B. Itu trik atau strategi yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ini agak lebih rumit ya. Kita lihat pola perputaran dari segitiga berwarna putih. Ya, ini rebah kemudian berdiri. Berarti ini berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang hitam juga berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian ujungnya bertemu atau menyatu. Sehingga jadilah gambar ini. Gambar berikutnya, yang putih berputar sedemikian rupa ya, berlawanan arah jarum jam. 90 derajat sehingga ujung runcingnya ke arah kanan. Yang hitam ini berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga ujungnya ini, yaitu ini, di ujung kiri. Kemudian dia menempel, sehingga yang menempel adalah bidang yang panjang ini. Sehingga gambarnya seperti ini. Maka, kalau ini terjadi, berarti yang putih akan berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ke kiri, sehingga pola gambarnya akhirnya ini yang berdiri. Kemudian yang hitam, ini dia berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian dia menempel. Nah, jadi ada dua cara teman-teman dengan melihat secara sekilas, rebah, berdiri, rebah. Dan ini berdirinya tegak, maka pola gambar yang tegak hanyalah yang B. Seperti itu teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B. Jadi silahkan diperhatikan, kemudian seperti itu ya pembahasannya bahwa untuk putih berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, begitu juga dengan segitiga yang hitam. Kita lihat pola gambar yang kedua. Teman-teman, yang pertama kita perhatikan adalah pola gambar yang berubah atau bagian dari gambar itu yang berubah. Yang mencolok di sini adalah panah ya, gambar panah. Ini gambar panah yang pertama menghadap ke bawah. Kemudian yang kedua berputar 90 derajat ke arah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga menjadi gambar ini. Kemudian panahnya berputar lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga posisinya tegak. Kalau panah ini berputar 90 derajat, maka dia akan menghadap kiri lurus. Maka alternatif jawabannya hanyalah
B, dan D. Kemudian kita lihat perputaran atau perpindahan bagian lain dari gambar ini. Yang mencolok adalah gambar segitiga hitam di luar ini. Ya, pertama dia adanya di ujung sebelah kanan, kemudian dia ke bawah, kemudian dia ke samping kiri. Maka kemungkinan yang besar adalah posisinya yang terakhir adalah di sini. Kalau kita lihat posisi warna hitam, segitiga hitam yang di luar, yang tepat adalah yang D. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Ya, perhatikan bentuk segitiga yang berwarna hitam bergerak sesuai arah jarum jam. Sedangkan anak panah berwarna hitam bergerak berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Kita lihat pola gambar yang ketiga. Alternatif pola gambar atau perubahan gambar seperti apa yang terjadi. Nah, teman-teman, ternyata ini adalah pola gambar pencerminan. Kita lihat. Yang pertama adalah posisi panah ya menghadap ke kanan. Kalau dia pencerminan berarti dia akan berbalik. Yang mungkin berbalik ke arah kiri, itu hanya gambar C. Kita lihat yang ini ya, itu dia menuju ke arah kanan, ke pojok. Maka pencerminannya dia akan menuju ke pojok sebelah kiri. Atas dasar itu, maka kemungkinan yang benar jawabannya adalah yang C. Iya, betul ya teman-teman. Jadi ini pola gambar pencerminan. Posisi gambar selanjutnya berupa bayangan dari pencerminan gambar tersebut. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lihat pola gambar yang keempat ya teman-teman. Manakah gambar yang cocok untuk pola selanjutnya? Silakan dicermati apakah alternatif jawabannya A, B, C, atau yang D. Kita lihat perubahan gambar pertama ke gambar kedua dan ketiga. Kemudian gambar yang kedua ini dan seterusnya. Kita lihat apa yang terjadi pada pola gambar yang pertama. Ada satu garis vertikal, ada satu garis horizontal. Kemudian ke gambar yang kedua, yang vertikal tetap. Jadi ada penambahan garis yang horizontal. Jadi 1, jadi 2, jadi 3. Kemudian untuk pola gambar yang berikutnya, itu yang bertambah adalah yang vertikal. Vertikalnya jadi 2. Kemudian ini jadi 3. Kemudian yang horizontal penambahannya konstan ya, dari 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3. Yang gambar berikutnya yang ketiga, yang vertikalnya 3. Kemudian yang horizontalnya tetap nambahnya 1, 2, 3. Berarti garisnya adalah yang vertikal 3, yang horizontal juga 3. Hanya jawaban yang A yang menggambarkan bahwa yang vertikal ada 3, yang horizontal ada 3. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ya, pada setiap baris yang bertambah adalah garis horizontalnya dengan masing-masing bertambah 1 garis. Lanjut soal pola gambar yang kelima ya teman-teman. Manakah gambar yang cocok untuk pola selanjutnya? Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat pola yang pertama ya, ini ujung dari panah menghadap ke kiri, kemudian ke bawah. Nah, ini apa yang terjadi? Ini artinya bahwa panah ini berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, sehingga ujungnya akhirnya di bawah. Maka pola berikutnya, posisi modelnya adalah menghadap ke kanan. Kalau dia berputar 90 derajat, maka
panah ini akan menjadi tegak lurus. Yang tegak lurus hanya B, maka kita pasti yakin ya jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman, mudah-mudahan dengan berlatih soal-soal ini, kita akan terbiasa dan peka ya untuk menjawab soal-soal pola gambar. Teman-teman, berlatih menyempurnakan pemahaman. Mudah-mudahan kita selalu untuk berlatih model soal apapun, sehingga kita akan menjadi terbiasa. Teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, bunyikan loncengnya, sehingga kami tentunya akan semakin semangat untuk menghasilkan video-video berkualitas yang bisa membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan diri untuk tes CPNS atau kedinasan. Terima kasih sudah menonton.